Asiyah binti Muzahim, sang ratu suci dalam istana Fir'aun. Subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiyah binti Muzahim, sang ratu suci dalam istana Fir'aun. Rasulullah bersabda, orang yang sempurna kemuliaannya dari kalangan laki-laki banyak. Namun wanita yang sempurna kemuliaannya hanyalah Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Dan keutamaan Asiyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit, jenis roti terbaik, atas segala makanan muttafaq alaihi. Asiyah bukanlah sekedar seorang istri biasa, pendamping seorang lelaki yang biasa. Namun ia adalah seorang ratu bermahkotakan emas, berhias batu permata intan berlian yang tak berbilang. Dialah ratu Mesir kuno yang wilayahnya bak surga Allah di dunia. Asiyah binti Muzahim rela meninggalkan gemerlapnya kemewahan itu demi meniti jalan Allah. Sungguh ia telah mengalahkan seorang lelaki yang dengan congkak menyeru kaumnya bahwa dialah Tuhan yang paling tinggi. Sungguh Asiyah telah menjual dunianya demi akhiratnya. Ia tinggalkan istana megah dan memilih tinggal di sebuah rumah di sisi Allah. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang lalim." Quran Surah At-Tahrim. Sebuah kisah di negeri Mesir, Fir'aun yang terkenal seorang raja dengan keganasannya. Setelah kematian sang istri, Fir'aun yang kejam itu hidup sendiri tanpa pendamping. Sampai suatu saat dia mendengar cerita tentang seorang gadis jelita dari keturunan keluarga Imran bernama Siti Asiyah sampai ke telinganya. Fir'aun lalu mengutus seorang menteri bernama Haman untuk meminang Siti Asiyah. Orang tua Asiyah bertanya kepada Siti Asiyah, "Sudikah Anakda menikahi Fir'aun?" "Bagaimana saya sudi menikahi Fir'aun? Sedangkan dia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Haman kembali pada Fir'aun. Alangkah marahnya Fir'aun mendengar kabar penolakan Siti Asiyah. "Haman, berani betul Imran menolak permintaan raja. Seret mereka kemari, biar aku sendiri yang menghukumnya." Fir'aun mengutus tentaranya untuk menangkap orang tua Siti Asiyah. Setelah disiksa begitu keji, keduanya lantas dijebloskan ke dalam penjara. Menyusul kemudian, Siti Asiyah digiring ke istana. Fir'aun kemudian membawa Siti Asiyah ke penjara tempat kedua orang tuanya dikurung. Kemudian, di hadapan orang tuanya yang nyaris tak berdaya, Fir'aun berkata, "Hei, Asiyah, jika engkau seorang anak yang baik, tentulah engkau sayang terhadap kedua orang tuamu. Oleh karena itu, engkau boleh memilih satu di antara dua pilihan yang kuajukan. Kalau kau menerima lamaranku, berarti engkau akan hidup senang, dan pasti kubebaskan kedua orang tuamu dari penjara laknat ini. Sebaliknya, jika engkau menolak lamaranku maka engkau sudah tahu apa yang akan aku lakukan." Karena ancaman itu, Siti Asiyah terpaksa menerima pinangan Fir'aun. Dengan mengajukan beberapa syarat, Fir'aun harus membebaskan orang tuanya. Fir'aun harus membuatkan rumah untuk ayah dan ibunya, yang indah lagi lengkap perabotannya. Fir'aun harus menjamin kesehatan, makan, minum kedua orang tuanya. Siti Aisyah bersedia menjadi istri Fir'aun. Hadir dalam acara-acara tertentu, tapi tak bersedia tidur bersama Fir'aun. Sekiranya permintaan-permintaan tersebut tidak disetujui, Siti Asiyah rela mati dibunuh bersama ibu dan bapaknya. Akhirnya Fir'aun menyetujui syarat-syarat yang diajukan Siti Asiyah. Fir'aun lalu memerintahkan agar rantai belenggu yang ada di kaki dan tangan orang tua Siti Asiyah dibuka. Singkat cerita, Siti Asiyah tinggal dalam kemewahan istana bersama-sama Fir'aun. Namun ia tetap tak mau berbuat ingkar terhadap perintah agama, dengan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Pada malam hari Siti Asiyah selalu mengerjakan sholat dan memohon pertolongan Allah. Ia senantiasa berdoa agar kehormatannya tidak disentuh oleh orang kafir, meskipun suaminya sendiri, Fir'aun. Untuk menjaga kehormatan Siti Asiyah, Allah telah menciptakan iblis yang menyerupai sebagai Siti Asiyah. Dialah iblis yang setiap malam tidur dan bergaul dengan Fir'aun. Fir'aun mempunyai seorang pegawai yang amat dipercaya bernama Hazakil. Hazakil amat taat dan beriman kepada Allah. Beliau adalah suami Siti Masyitoh, yang bekerja sebagai juru hias istana, yang juga amat taat dan beriman kepada Allah. Namun demikian, dengan suatu upaya yang hati-hati, mereka berhasil merahasiakan ketaatan mereka terhadap Allah. Dari pengamatan Fir'aun yang kafir, suatu hari,
Terjadi perdebatan hebat antara Fir'aun dengan Hazakil, di saat Fir'aun menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang ahli sihir, yang menyatakan keimanannya atas ajaran Nabi Musa. Hazakil menentang keras hukuman tersebut. Mendengar penentangan Hazakil, Fir'aun menjadi marah. Fir'aun jadi bisa mengetahui siapa sebenarnya Hazakil. Fir'aun lalu menjatuhkan hukuman mati kepada Hazakil. Hazakil menerimanya dengan tabah, tanpa merasa gentar sebab yakin dirinya benar. Hazakil menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tangan terikat pada pohon kurma, dengan tubuh penuh ditembusi anak panah. Sang istri, Mashitoh, teramat sedih atas kematian suami yang amat disayanginya itu. Ia senantiasa dirundung kesedihan setelah itu, dan tiada lagi tempat mengadu kecuali kepada anak-anaknya yang masih kecil. Suatu hari, Mashitoh mengadukan nasibnya kepada Siti Asyah. Di akhir pembicaraan mereka, Siti Asyah menceritakan keadaan dirinya yang sebenarnya, bahwa ia pun menyembunyikan ketaatannya dari Fir'aun. Barulah keduanya menyadari, bahwa mereka sama-sama beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Pada suatu hari, ketika Mashitoh sedang menyisir rambut puteri Fir'aun, tanpa sengaja sisirnya terjatuh ke lantai. Tak sengaja pula, saat memungutnya Mashitoh berkata, "Dengan nama Allah binasalah Fir'aun." Mendengarkan ucapan Mashitoh, puteri Fir'aun merasa tersinggung lalu mengancam akan melaporkan kepada ayahandanya. Tak sedikit pun Mashitoh merasa gentar mendengar hardikan puteri. Sehingga akhirnya, ia dipanggil juga oleh Fir'aun. Saat Mashitoh menghadap Fir'aun, pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya adalah, "Apa betul kau telah mengucapkan kata-kata penghinaan terhadapku, sebagaimana penuturan anakku? Dan siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" "Betul, Baginda Raja yang lalim. Dan tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai segala alam dan isinya," jawab Mashitoh dengan berani. Mendengar jawaban Mashitoh, Fir'aun menjadi teramat marah, sehingga memerintahkan pengawalnya untuk memanaskan minyak sekuali besar. Dan saat minyak itu mendidih, pengawal kerajaan memanggil orang ramai untuk menyaksikan hukuman yang telah dijatuhkan pada Mashitoh. Sekali lagi Mashitoh dipanggil dan dipersilahkan untuk memilih. Jika ingin selamat bersama kedua anaknya, Mashitoh harus mengingkari Allah. Mashitoh harus mengaku bahwa Fir'aun adalah Tuhan yang patut disembah. Jika Mashitoh tetap tak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, Mashitoh akan dimasukkan ke dalam kuali, lengkap bersama kedua anak-anaknya. Mashitoh tetap pada pendiriannya untuk beriman kepada Allah. Mashitoh kemudian membawa kedua anaknya menuju ke atas kuali tersebut. Ia sempat ragu ketika memandang anaknya yang berada dalam pelukan, tengah asyik menyusu. Karena takdir Tuhan, anak yang masih kecil itu dapat berkata, "Jangan takut, wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah. Dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Mashitoh dan anak-anaknya pun terjun ke dalam kuali berisikan minyak mendidih itu. Tanpa tangis, tanpa takut dan tak keluar jeritan dari mulutnya. Saat itu pun terjadi keanehan. Tiba-tiba, tercium wangi semerbak harum dari kuali berisi minyak mendidih itu. Siti Asyah yang menyaksikan kejadian itu, melaknat Fir'aun dengan kata-kata yang pedas. Ia pun menyatakan tak sudi lagi diperisteri oleh Fir'aun, dan lebih memilih keadaan mati seperti Mashitoh. Mendengar ucapan istrinya, Fir'aun menjadi marah dan menganggap bahwa Siti Asyah telah gila. Fir'aun kemudian telah menyiksa Siti Asyah, tak memberikan makan dan minum, sehingga Siti Asyah meninggal dunia. Demikian kisah singkat Siti Asyah dan Mashitoh. Semoga muslimah sekalian bisa mengambil hikmah dan mengikuti jejak keduanya. Meninggal dalam keadaan teguh menggenggam tauhid. Amin.